Ibu saya tuh seorang guru ya, seorang guru SD yang memang dari seluruh hidupnya beliau mengabdikan diri sebagai guru. Karena memang background dari pendidikan guru gitu ya, jadi memang ibunda dan ayahanda itu menegaskan memang pendidikan itu yang terpenting di dalam hidup. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Inilah Dr. Diah Erti Idawati, perempuan tangguh dari Surabaya, Jawa Timur, dosen prodi arsitektur di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, sekaligus istri dari Gubernur Aceh, Insinyur Haji Nova Iriansyah. Terlahir dari keluarga pendidik, perhatian Diah pada dunia pendidikan di Indonesia, terutama di Provinsi Aceh, sangatlah tinggi. Pasca lulus S3 dari Melbourne University di Australia, ia tak hanya kembali mengajar di universitas, tetapi juga mulai fokus terhadap pendidikan anak usia dini. Menjadi istri Gubernur Aceh pada 2018, kian mengukuhkan konsentrasi dia pada kualitas pendidikan anak. Dengan ditunjuknya Kepala Daerah Perempuan atau Istri Kepala Daerah sebagai Bunda PAUD oleh Kemendikbud. Bunda PAUD ini bertugas mengoptimalkan mutu satuan PAUD, menggunakan dana dari pemerintah dan organisasi mitra, serta akses masyarakat terhadap layanan PAUD. Dan tugas sebagai Bunda PAUD yang pertama tentunya ke dalam adalah saya memperkuat tim Pokja Bunda PAUD, di mana saya merasa bahwa tim Pokja Bunda PAUD untuk Provinsi Aceh ini sebetulnya sudah kuat ya, dari berbagai unsur yang terintegrasi di dalamnya. Karena saya merasa bahwa tim Pokja Bunda PAUD ini nantinya yang akan membina dan memberikan pendidikan-pendidikan, penyuluhan-penyuluhan kepada Pokja-Pokja Bunda PAUD di kota kabupaten. Jadi istilahnya kita strengthening inside dulu, kita memperkuat di dalam diri kita. Setelah itu kemudian kita memperkuat Pokja Bunda PAUD kota kabupaten. Banyak program yang sudah kita laksanakan di Provinsi Aceh, diantaranya apresiasi Bunda PAUD melalui tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, dan sampai tingkat provinsi. Dan juga di tingkat provinsi juga bisa dilanjutkan mewakili untuk provinsi untuk ke tingkat nasional. Koordinasi di antara kecamatan dan desa itu melalui kegiatan-kegiatan pembinaan ataupun turun ke daerah atau ke kampung yang sudah dilaksanakan programnya, yang sudah dirancang programnya. Misalnya kegiatan yang sudah dilaksanakan di provinsi itu akan turun estafetnya dilaksanakan di kabupaten kota. Nanti yang direncanakan program itu di kabupaten kota akan diestafetkan di kecamatan untuk kampung. Dalam menjalankan programnya, Bunda PAUD Aceh menekankan sinergitas setiap program Bunda PAUD dengan semua wilayah di Aceh. Apalagi Aceh memiliki 5.000 satuan PAUD dan 15.000 tenaga pengajar pada tahun ajaran 2019-2020. Jumlah tersebut mengakomodasi sekitar 150.000 peserta didik dari usia 0 hingga 6 tahun. Kalau kita sudah ada program di provinsi, kita bina kota kabupaten, untuk kemudian kita meminta kota kabupaten untuk membina di kecamatan gitu secara berjenjang. Dan harapannya kemudian nanti bisa sampai ke kampung, kecamatan bisa memonitor bagaimana kualitas dan kuantitas dari PAUD-PAUD di tingkat kampung. Selama ini kita melakukan pembinaan secara rutin ya, minimal sekali dalam setahun kita keliling ke Bunda PAUD kota kabupaten, di mana untuk di Aceh itu kita punya 23 kota kabupaten.
Desember 2020, Bunda PAUD Aceh hadir di Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan pembinaan sekaligus pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Bener Meriah. Tak hanya itu, Bunda PAUD Aceh juga mengunjungi beberapa PAUD di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah untuk memantau kinerja program dan berkomunikasi secara langsung dengan satuan PAUD setempat. Alhamdulillah, Bunda PAUD Aceh sangat mendukung sekali. Bunda PAUD Aceh berkonsultasi dengan Bunda PAUD Kabupaten Kota, sangat sinergis sekali sehingga untuk Bunda PAUD Aceh, baik Bunda PAUD Aceh, baik Bunda PAUD Kabupaten, sangat mendukung dengan semua sekolah. Salah satunya TK Alam. TK Alam Permata ini sangat disupport oleh ibu-ibu Bunda PAUD Provinsi dan Bunda PAUD Kabupaten. Mereka sangat mensupport tentang bagaimana memperkenalkan kepada anak usia dini tentang Takengon yang indah, subur, makmur ini, agar anak-anak usia dini ke depannya mencintai Takengon yang subur ini. Jadi kita mulai dari berwirausaha tentang keindahan lingkungan seperti bunga-bunga sekarang, kemudian bagaimana memperkenalkan ke anak dan wirausaha. Jadi kita ada membuat kafe. Dari keseluruhan program, Bunda PAUD Aceh memiliki 2 program unggulan yang dikerjakannya bersama kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Provinsi Aceh. Pertama adalah kita peningkatan APK, jadi angka partisipasi kasar, serapan dari anak-anak yang terpapar pendidikan PAUD itu kita tingkatkan. Sebetulnya angka partisipasi itu cukup tinggi, tetapi kita kesulitan di masalah teknis ini. Karena kan pengisiannya harus secara online ya. Pengisian untuk Dapodik itu kan secara online. Nah, kadang-kadang internet di daerah-daerah yang terpencil itu agak terkendala, apalagi kita ada due date-nya gitu. Sementara program unggulan yang kedua adalah peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD itu sendiri, mengingat pentingnya peran mereka pada jenjang pendidikan dini anak-anak. Di samping program-program unggulan, kini Bunda PAUD Aceh tengah berupaya mewujudkan PAUD holistik integratif di seluruh Aceh. Ia rutin memantau dan terus berkomunikasi dengan satuan PAUD yang berada di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Aceh. Layanan PAUD holistik ini mencakup banyak hal, di antaranya pendidikan, gizi dan kesehatan, serta kesejahteraan anak. Dalam pelaksanaannya, program ini tentu saja dibantu beberapa organisasi mitra. Kegigihan Bunda PAUD Aceh tak hanya tercermin dari kerja nyatanya dalam peningkatan mutu dan kualitas PAUD di seluruh Aceh. Walaupun dengan kondisi wabah tentunya kita tidak boleh menafikan. Namun, ia buktikan dengan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka tak ayal Bunda PAUD Aceh menerima apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional pada 2019 bersama 5 Bunda PAUD provinsi lainnya. Atalia Praratia Kamil sudah tidak asing lagi dengan tugas dan peran Bunda PAUD. Sebagai istri Gubernur Jawa Barat Dr. Haji Ridwan Kamil, Atalia mengemban tugas sebagai Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat. Jauh sebelum itu, perempuan berdarah Sunda yang aktif berorganisasi ini telah menjalani peran sebagai Bunda PAUD Kota Bandung pada 2013 hingga 2018.
Dan saya memang besar di organisasi, jadi dari semenjak kuliah itu memang sibuk berorganisasi. Dari mulai himpunan, senat, begitu ya, terus sampai pada tahun 2013 Kang Ridwan Kamil menjabat sebagai wali kota, saya pun sibuk berorganisasi gitu ya. Dari mulai PKK, Dekranasda, termasuk jadi penasehat Dharma Wanita dan lain sebagainya. Yang pertama tentu saja ini menjadi simbol bahwa pendidikan itu penting, karena saya sebagai ibu Jawa Barat saat ini itu akan menjadi simbol bahwa pendidikan anak itu harus terus dibantu, diawasi, dilindungi, dikawal dan lain sebagainya supaya betul-betul program-program berjalan dengan lancar dan memastikan bahwa generasi emas kita akan tercipta dari kondisi yang ada gitu. Maka dari pengalaman itulah Atalia mengedepankan kolaborasi dalam menjalankan perannya sebagai Bunda PAUD Jawa Barat. Hal itu ia lakukan agar bisa menjangkau wilayah Jawa Barat yang luas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat satuan PAUD di Jawa Barat mencapai lebih dari 29.000 unit pada tahun ajaran 2019-2020. Jumlah itu merupakan jumlah terbanyak kedua di Indonesia. Selain itu, terdapat 81.000 tenaga pengajar untuk 968.000 peserta didik berusia 0 hingga 6 tahun. Sekarang ini kalau di Jawa Barat ini sudah dibentuk kelompok kerja Pokja Bunda PAUD. Nah, ini kerjasama kolaboratif luar biasa dari mulai Dinas Pendidikan gitu ya, kemudian juga PP PAUD Dikmas, kemudian juga Mitra PAUD. Itu Mitra PAUD itu banyak sekali ya, dari mulai Himpaudi, IGRA, IGTKI gitu ya, kemudian juga GOP TKI, termasuk stakeholder. Kita juga hadirkan bagaimana kolaborasi itu harus komplit, termasuk para akademisi kita ajak. Dari berbagai universitas seperti UPI, UNPAD dan lain sebagainya kita ajak supaya mereka mampu untuk berbagi terkait dengan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan anak-anak bangsa kita ini. Termasuk media kita ajak juga, termasuk para pengusaha juga kita ajak gitu ya, karena kita tidak bisa sendirian. Selain program yang tak kalah penting adalah koordinasi dengan Bunda PAUD tingkat kota dan kabupaten. Hal tersebut penting dilakukan guna menumbuhkan bonding atau ikatan yang kuat sehingga terjadi kekompakan para Bunda PAUD antar wilayah di Jawa Barat. Rapat koordinasi provinsi itu diantaranya mengundang Bunda-Bunda PAUD Kabupaten Kota. Alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu itu hadir, beliau-beliau hadir. Nah, kemudian juga mengundang dari Pokja atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kita mengundang juga organisasi mitra. Jadi dari 27 kabupaten kota dan dari provinsi itu juga hadir, ada baik dari Himpaudi, dari IGRA, dari beberapa organisasi mitra yang lain itu hadir. Dalam menjalankan perannya, Bunda PAUD tentu saja tidak bisa sendirian. Kolaborasi dengan berbagai organisasi dan mitra lainnya sangat membantu Bunda PAUD dan Pokja Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan program andalannya. Yang pertama secara kelembagaan. Secara kelembagaan harapannya kita bisa membentuk dari mulai provinsi sekarang sudah terbentuk. Nah, kita coba masuk ke kabupaten kota, kemudian ke kecamatan sampai ke desa dan kelurahan. Yang kedua dari sisi kita APK kita, angka partisipasi kasar untuk yang PAUD ini relatif masih rendah di bawah rata-rata nasional. Sehingga kita mencoba untuk menghimbau ayah bundanya gitu ya, para orang tua untuk bisa menyekolahkan gitu. Mari kita sekolahkan gini. Ini masa tumbuh otaknya itu harus benar-benar dioptimalkan gitu. Mimpi Bunda PAUD Jawa Barat ke depan adalah menciptakan PAUD yang holistik integratif, yang tentu saja khas dengan keunikan Jawa Barat. Muatan lokal akan terlihat kental dalam program ini, agar sesuai dengan budaya masyarakat Jawa Barat. Yang lebih membuat optimis adalah pemerintah pusat dan daerah yang mendukung program-program yang dijalankan Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat. Salah satunya dengan alokasi anggaran dan juga peralatan.
Alhamdulillah kemarin kita dari pusat mendapatkan alokasi anggaran 200 juta. Itu sama dengan seluruh provinsi se-Indonesia, itu kita ada alokasi anggaran dari seluruh provinsi. Kemudian untuk yang dari APBD provinsi, APBD provinsi juga kita mendapatkan support, itu mulai dari pengadaan alat untuk komputer, laptop, kemudian dan lain sebagainya. Termasuk untuk kegiatan yang video, kemudian di media elektronik dan lain-lain, itu kita dapat hampir di 500 juta untuk yang sampai dengan akhir tahun ini. Dengan mengalirnya berbagai dukungan ini, Atalia berharap kontribusinya dalam menjalankan tugas dan peran Bunda PAUD berdampak nyata pada terpenuhinya kualitas pendidikan anak-anak usia dini di Jawa Barat. Jadi insya Allah lah, semua yang kita lakukan betul-betul agar kehadiran Depokja Bunda PAUD dan Bunda PAUD-nya ini memberikan manfaat begitu ya, tidak hanya sebagai simbol sajalah seperti itu.